Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vidya Sinta Bilkis dengan NPM 2117051029 dari kelas B, Program Studi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal bonus dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar organisasi komputer. Soalnya itu mengenai tampilan pada LED matrix. Jadi, tampilan pada LED matrix. Baiklah, di sini pertama kita sudah punya CPU atau komputer CPU 8 bit Logisim yang dibuat atau diciptakan oleh Paul Ramos pada tahun 2015. Di komputer CPU 8 bit ini ada beberapa komponen, diantaranya ada LED control, kemudian ada LED matrix, ada TTY, ada komponen disk, ada perangkat input keyboard, ada CPU, ada RAM, ada ROM, dan beberapa pin seperti clear, start, stop, reset, dan clock. Pertama kita lihat dulu di dalam ROM-nya ini. Jadi di dalam ROM-nya sendiri ini ada beberapa komponen. Ada keyboard control, ada bus, kemudian ada RAM control, ada ROM, ada control unit, kemudian ada video control, ada perangkat input output dan input output port. Kembali ke komputer, di sini komponen di sini itu ada ROM. Nah, ROM ini isinya itu serangkaian set instruksi yang sebelumnya itu sudah diinjeksikan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada serangkaian set instruksi yang kalau kita sampingkan dengan yang di Excel yang sudah dibagikan, nah ini hasil ini akan sama, yaitu di sini ada 02, 06, 04, 00 itu. Jadi sama. Jadi set instruksi ini akan dijalankan ketika komputer itu dihidupkan. Nah, instruksinya itu dapat berupa clear, reset, kemudian input output, move, maupun operasi logika seperti add, sub, and or, XOR, and or gitu. Dan banyak lagi. Nah, kemudian komponen selanjutnya ada RAM. Nah, perbedaan ROM dan RAM ini, ROM itu read only memory, jadi data itu tidak akan terhapus jika komputer itu dimatikan atau komputer itu mati. Sedangkan RAM atau random access memory, dia data itu akan terhapus atau akan mengulang dari awal jika komputer tersebut mati. Kemudian di sini ada komponen disk. Jadi komponen disk ini adalah komponen yang menyimpan data apa saja yang nanti akan ditampilkan. Nah, datanya itu bisa berupa gambar, video, atau teks. Nah, nanti ditampilkannya itu di LED control dan di TTY. Nah, LED matrix yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kali ini. Nah, coba kita jalankan saja, kita mulai hidupkan. Kita start. Baik, jadi proses bootingnya kan sudah selesai. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi si CPU-nya ini pertama-tama akan dihubungkan ke ROM atau dia akan nge-fetch data ke ROM. Kenapa? Karena seperti penjelasan tadi, ROM itu kan isinya adalah serangkaian set instruksi. Nah, maka karena di ROM itu dia nyimpen set instruksi, maka ketika tombol start dijalankan itu datanya itu akan disimpan di ROM dahulu, kemudian nanti akan di-fetch sama CPU.
Dan kemudian nanti sama CPU itu diproses kira-kira instruksi apa aja yang dibutuhkan sesuai dengan perintah yang diberikan oleh ROM. Selanjutnya CPU akan mentranslatekan ke komponen disk data tersebut untuk ditampilkan datanya ke dalam LED matrix dan TTY ini. Jadi kalau kita lihat di LED matrix ini kan ada di antara LED control dan LED matrix ini kan ada, kalau kita hitung ada jumlahnya ada 32 kabel yang menghubungkan ya, atau garis yang menghubungkan. Jadi ini kita bisa lihat di sini penjelasannya itu jadi sebenarnya ini tuh adalah hasil dari konversi dari binary code. Kalau bisa kita lihat di sini, di setiap kotak ini kan isinya ada 2 karakter ya. Nah, setiap satu karakter itu dia mewakili 8 pixel di sini. Jadi kalau misalnya di dalam satu kotak ini ada 2 karakter, berarti dia mewakili 8 pixel di sini. Kalau misalnya ini ada 4 kotak, berarti 4 dikali 8, berarti dia mewakili 32 pixel. Sesuai dengan 32 kabel yang menghubungkan tadi, atau garis yang menghubungkan tadi. Nah, terus selanjutnya kita bisa lihat di sini ya. Jadi yang item-item ini sebenarnya kotaknya itu terisi dengan biner 1. Jadi kalau misalnya binernya 1, dia itu akan berubah jadi item. Sedangkan kalau misalnya binernya 0, itu dia akan tetap berwarna putih. Kalau misalnya kita coba di sini kita isi 1. Nah, ini dia akan berwarna hitam karena binernya itu 1 gitu. Selanjutnya nah, ini bisa kita lihat di sini kan, di sini ada 92 sama 49. Nah, ini ada itemnya tuh. Kalau misalnya yang di paling atas ini kan 0 semua nih, makanya dia putih semua gitu. Selanjutnya itu kita bisa lihat di sini matrix control. Nah, di matrix control ini ada pin-pin. Jadi, pin ini fungsinya untuk merepresentasikan setiap baris yang ada di LED matrix. Jadi satu pin ini itu dia merepresentasikan satu baris. Jadi kalau ini kan dalam satu baris ada 8 pin. Berarti dia merepresentasikan 8 baris. Kalau dikali 4, 32 pin, berarti dia merepresentasikan 32 baris sesuai dengan LED matrix ada 32. Itu 32 baris ya. Kemudian kita balik ke komputer, coba kita masukin opsi 5. Nah, oke, jadi kita coba masukin opsi 5 ya.
Nah, oke. Jadi kalau kita tadi PILAPSI 5 akan di LED matriksnya akan tampil gambar. Nah, itu prosesnya juga sama kayak tadi ketika kita menghidupkan si CPU-nya. Jadi pertama CPU-nya nanti akan fetch data dulu di ROM, kemudian nanti setelah datanya itu disimpan di ROM, nanti sama CPU diproses dan dia ngirim perintah ke komponen disk untuk nanti akhirnya nampilin uh, data tersebut ke LED matrix dan ke dalam TTY. Ya sudah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.